Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 71, Roti dan Garam. Madame de Morcerf memasuki lengkung pepohonan bersama sang Count. Jalan setapak itu menembus rimbun pohon linden menuju sebuah rumah kaca. Terlalu panas di dalam ruangan tadi bukan, Count? Tanyanya. Ya, Nyonya. Dan ide Anda membuka pintu serta tirai jendela benar-benar cemerlang. Begitu berhenti berbicara, sang Count merasakan tangan Mercedes gemetar. Tapi kau sendiri, lanjutnya, dengan gaun ringan itu dan hanya selendang kasa sebagai penutup, mungkin kau kedinginan? Tahukah kau kemana aku membawamu? Tanya sang Komtes tanpa menjawab pertanyaannya. Tidak, Nyonya, jawab Monte Cristo. Tapi kau lihat, aku tak melawan. Kita menuju rumah kaca yang kau lihat di ujung rimbun ini. Sang Count menatap Mercedes seolah hendak bertanya. Namun ia tetap diam. Mereka tiba di bangunan yang dihiasi buah-buahan megah, yang matang awal Juli berkat suhu buatan yang menggantikan sinar matahari yang sering absen di iklim Perancis. Sang Komtes melepaskan tangan Monte Cristo, lalu memetik sebuket anggur muskatel. Lihat, Count, katanya sambil tersenyum. Senyum yang begitu sedih hingga hampir terlihat air mata di pelupuk matanya. Lihat, anggur Perancis kita tentu tak sebanding dengan anggurmu di Sisilia atau Siprus. Tapi kuharap kau memaklumi matahari utara kita yang lemah. Sang Count membungkuk, namun mundur selangkah. Apakah kau menolak? Tanya Mercedes dengan suara gemetar. Maafkan aku, Nyonya, jawab Monte Cristo. Tapi aku tak pernah memakan anggur muskatel. Mercedes menjatuhkan buah itu lalu menghela napas. Sebuah buah persik megah menggantung di dinding sebelahnya, matang oleh panas buatan yang sama. Mercedes mendekat dan memetiknya. Ambillah persik ini kalau begitu, katanya. Sang Count kembali menolak. Apalagi, serunya, dengan nada pilu yang nyaris menahan isak. Sungguh, kau menyakitiku. Keheningan panjang menyusul. Persik itu, seperti anggur sebelumnya, jatuh ke tanah. Count, tambah Mercedes sambil menatapnya penuh permohonan. Ada kebiasaan indah dari Arab yang menjadikan sahabat abadi bagi siapapun yang telah bersama-sama makan roti dan garam di bawah satu atap. Aku tahu, Nyonya, jawab sang Count. Tapi kita berada di Perancis, bukan di Arab. Dan di Perancis, persahabatan abadi sama langkanya dengan kebiasaan berbagi roti dan garam. Tapi, kata sang Komtes, napasnya tersengal. Matanya menatap tajam Monte Cristo. Tangannya menggenggam lengan sang Count dengan erat. Kita sahabat, bukan? Wajah sang Count memucat seperti mayat. Darah mengalir deras ke jantungnya, lalu naik lagi membuat pipinya memerah. Matanya berkabut seolah tiba-tiba silau oleh cahaya yang tak terlihat. Tentu saja kita sahabat, jawabnya. Mengapa tidak? Jawaban itu begitu jauh dari yang diharapkan Mercedes, hingga ia berpaling untuk menyembunyikan desahan yang terdengar lebih seperti rintihan. Terima kasih, katanya, dan mereka kembali berjalan. Mereka menyusuri seluruh taman tanpa sepatah kata. Tuan, tiba-tiba sang Komtes berseru setelah 10 menit berjalan dalam diam. Apakah benar kau telah melihat begitu banyak, menjelajah begitu jauh dan menderita begitu dalam? Aku memang menderita sangat dalam, Nyonya, jawab Monte Cristo. Tapi kini kau bahagia? Tentu, jawab sang Count, karena tak seorang pun mendengarku mengeluh. Dan kebahagiaanmu sekarang, apakah itu telah melembutkan hatimu?
Kebahagiaanku kini sebanding dengan penderitaanku dulu, kata sang kaun. Apakah kau tidak menikah? Tanya sang komtes. Aku? Menikah? Seru Monte Cristo, menggigil. Siapa yang memberitahumu begitu? Tak seorang pun mengatakan kau menikah. Tapi kau sering terlihat di opera bersama seorang wanita muda yang cantik. Itu budak yang kubeli di Konstantinopel, putri seorang pangeran. Aku mengangkatnya sebagai putriku, karena di dunia ini tak ada orang lain yang bisa kucintai. Jadi kau hidup sendirian? Ya. Tak punya saudara, putra, ayah? Tak seorang pun. Bagaimana mungkin kau bertahan hidup tanpa ikatan dengan siapapun? Bukan salahku, Nyonya. Di Malta, aku mencintai seorang gadis muda, hampir menikah dengannya. Ketika perang datang dan membawaku pergi, aku mengira ia cukup mencintaiku untuk menungguku, bahkan setia pada kenanganku. Saat kembali ia telah menikah. Itu kisah kebanyakan pria yang telah melewati usia 20 tahun. Mungkin hatiku lebih lemah daripada orang kebanyakan. Dan aku menderita lebih dalam daripada yang lain di posisiku. Itu saja. Sang komtes berhenti sejenak, seolah kehabisan napas. Ya, katanya, dan kau masih menyimpan cinta itu dalam hatimu. Karena seseorang hanya bisa mencintai sekali dalam hidupnya. Pernahkah kau bertemu dengannya lagi? Tidak pernah. Tidak pernah? Aku tak pernah kembali ke negeri tempat ia tinggal. Ke Malta? Ya, Malta. Jadi ia masih di Malta sekarang? Kurasa begitu. Dan apakah kau memaafkannya di atas semua penderitaan yang ia sebabkan? Dia? Ya. Tapi hanya dia? Apakah kau masih membenci mereka yang memisahkan kalian? Membenci mereka? Tidak sama sekali. Mengapa harus? Sang komtes berdiri di depan Monte Cristo, masih memegang sebagian anggur wangi di tangannya. Ambillah ini, katanya. Nyonya, aku tak pernah memakan anggur muskatel, jawab Monte Cristo seolah topik itu belum pernah dibahas. Dengan gerakan putus asa, Mercedes melemparkan anggur itu ke semak terdekat. Pria yang tak kenal belas kasihan, gumamnya. Monte Cristo tetap diam, seolah celaan itu tak ditujukan padanya. Tapi saat itu Albert berlari masuk. Oh, ibu, serunya. Terjadi malapetaka. Apa? Apa yang terjadi? Tanya sang komtes, seolah baru terbangun dari mimpi ke kenyataan hidup. Kau bilang malapetaka? Memang, aku sudah menduga akan datang malapetaka. Monsieur de Villefort ada di sini. Nah, ia datang menjemput istri dan putrinya. Mengapa? Karena Madame de Saint-Méran baru tiba di Paris, membawa kabar kematian Monsieur de Saint-Méran, yang wafat di perhentian pertama setelah meninggalkan Marseille. Madame de Villefort yang tadinya sedang bergembira, menolak percaya atau memikirkan kemalangan itu. Tapi Mademoiselle Valentine, begitu mendengar kata-kata pertama ayahnya, langsung menebak kebenarannya. Meski sang ayah berusaha keras menyembunyikannya. Pukulan itu menghantamnya seperti petir, dan ia pingsan. Lalu bagaimana hubungan Monsieur de Saint-Méran dengan Mademoiselle de Villefort? Tanya sang Count. Ia kakek dari pihak ibu. Ia datang ke sini untuk mempercepat pernikahannya dengan Franz. Ah, begitu. Jadi Franz harus menunggu. Mengapa Monsieur de Saint-Méran bukan juga kakek Mademoiselle Danglars? Albert, kata Madame de Morcerf dengan nada lembut namun menegur. Apa yang kau katakan? Ah, Count, ia sangat menghormatimu. Katakan padanya bahwa ia salah bicara. Ia lalu melangkah maju 2 atau 3 langkah.
Monte Cristo memandangnya dengan tatapan penuh renungan dan kekaguman yang dalam, hingga Mercedes berbalik, menggenggam tangannya, lalu menggenggam tangan putranya dan menyatukan keduanya. "Kita sahabat bukan?" tanyanya. "Oh, Nyonya," jawab sang Count. "Aku tak berani menyebut diriku sahabatmu, tapi aku selalu siap menjadi pelayanmu yang paling setia." Sang Komtes pergi dengan rasa pedih yang tak terlukiskan di hatinya. Bahkan sebelum ia melangkah 10 kali, sang Count melihatnya mengangkat sapu tangan ke matanya. "Apakah ibu dan kau tidak akur?" tanya Albert terkejut. "Sebaliknya," jawab sang Count. "Bukankah kau dengar ia menyatakan bahwa kita sahabat?" Mereka kembali ke ruang tamu, tempat Valentine dan Madame de Villefort baru saja pergi. Tak perlu ditambahkan lagi bahwa Morel pun hampir bersamaan waktunya meninggalkan pesta itu.